ada orang menganggap bahagia itu senang. Ini kita pakai istilah yang gampang saja ya. Ada yang anggap bahagia itu senang, ada yang anggap bahagia itu menang, ada yang anggap bahagia itu tenang. Jadi 3 ya. Yang pertama senang. Orang itu menganggap dirinya bahagia kalau enak. Yang kedua, ada yang menganggap bahagia itu menang, sukses. Yang ketiga, ada yang menganggap bahagia itu Pagi hari ini kita kedatangan spesial guest star. Kita hari ini kedatangan namanya Pak Fahrudin Faiz. Kita sering menyebut Mas Faiz. Beliau ini pembimbing saya. Jadi saya lagi kuliah, pembimbingnya beliau. Selain pembimbing kuliah juga pembimbing hidup juga sih. Jadi saya banyak belajar juga dari Pak Faiz yang kita dari zaman dialog positif, pokoknya dari zaman COVID itu banyak bikin video-video. Pak Faiz ini master di bidang filsafat. Jadi Pak Faiz punya satu program yang sangat keren yang udah lebih dari 10 tahun. 10 tahun ya Pak Faiz ya? 10 tahun secara konsisten itu namanya ngaji filsafat. Membawa filsafat ke masjid di mana orang-orang yang datang ke masjid belajar filsafat dan sekarang subscribernya udah luar biasa aja pokoknya. Dan salah satu top kalau bicara filsafat ya top pop up di top of mind-nya adalah Mas Faiz gitu intinya. Nah, Pak Faiz ya Pak Faiz yang jelas lebih tua dari saya 3 tahun, Omah. Ya, nanti urusan umur, status nanti boleh nanti diperkenalkan ya. Nah, siapa tahu oma-oma perlu tahu statusnya juga ya. Mungkin ya. 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 Dah, jadi alhamdulillah mendapatkan jadwal beliau ini susah sekali karena Pak Faiz ini, Mas Faiz ini di Jogja. Jadi kemarin pas kajiannya udah puluhan tahun. Ya. Belajarnya luar biasa dan di sini yang paling muda berapa ya paling muda? Yang paling muda dulu nih, ya sekitar range-nya. Oh ya, jadi range-nya Pak Faiz 70 sampai 88 Pak Faiz. Ya, jadi makanya saya sering sebut ini kajian oma-oma yang energik. Oh, paling muda 47 ya, 74. Iya, oke. Saya rasa itu pengantarnya, oma-oma. Dan karena Pak Faiz ini sangat mastery di bidang filsafat, semalam tuh kita ngobrol, mau bahas apa ya? Mungkin kali ini kita akan berbicara tentang sedang terjadi chaos sekarang dan lain-lain gitu. Jadi topik kita hari ini namanya filsafat kebahagiaan. Nah, gimana sih bahagia dan seterusnya. Mungkin nanti Pak Faiz bisa yang belum saya sampaikan bisa introduction dulu. Kita akan masuk ke pemaparan. Seperti biasa oma-oma kita akan fully discussion. Kita enjoy the learning process dan yang paling pasti kita akan lebih banyak berdialog gitu. Oke? Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Faiz. Oke, monggo Mas Faiz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih Kang Abu. Salam kenal oma-oma semua. Jadi kalau ada yang ingin ada yang belum omong, yang di sana banyak yang muda. Saya sama Kang Abu sepantaran. Saya lebih kecil dari Kang Abu badannya. Kalau usianya jauh, saya sudah setengah abad lebih. Baru apa belum apa sudah? Oke, saya 50
berapa? 52 sudah sekarang. Iya. Ya sudah 50 tahun lebih berarti sudah. Kalau Kang Abu kan masih imut, masih unyu-unyu. Alhamdulillah pagi ini berkesempatan ketemu ibu-ibu, oma-oma semua yang pastinya berbahagia. Insya Allah, kalau bagi saya bahagia atau tidak bahagia itu sebenarnya urusan ngaku atau tidak ngaku saja. Ya, hidup kita itu selalu ada hal-hal yang patut disyukuri. Ya, tidak mungkin hidup itu isinya kok gelap semua, tidak mungkin begitu. Juga tidak mungkin hidup itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi ya pasti ada gelapnya, ada terangnya. Nanti ada orang itu pikirannya negatif terus, lihat ndak enaknya hidup, jadi merasa malang terus hidupnya, merasa susah terus hidupnya. Ada orang yang lebih optimis, selalu melihat sisi positifnya hidup ini. Itu yang membuat terus lebih bahagia. Makanya mari kita yakini bahwa sebenarnya kita itu saat ini sudah layak, sudah sah untuk bahagia. Jadi tidak ada manusia itu yang diabaikan oleh Allah sampai dia tidak bahagia. Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, sehingga diberi macam-macam fasilitas kita untuk jadi bahagia. Kalau ada yang merasa tidak bahagia, mungkin karena pikirannya sendiri, satu. Yang kedua, mungkin karena kelakuannya sendiri, dua. Jadi kita sendiri yang mancing-mancing nyari perkara sehingga tidak bahagia. Sebenarnya kuncinya di situ. Jadi itu pun mari kita yakini Allah itu pasti sangat sayang dengan kita, sehingga sudah Allah itu memberikan segala fasilitas untuk kita bahagia. Makanya mari kita bersyukur dalam hidup ini, pertanda bahwa saya terima ya Allah segala nikmat-Mu, segala anugerah-Mu, segala kebahagiaan yang Engkau berikan. Oke, makanya seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya urusan ngaku dan tidak ngaku saja. Baik, yang pertama izin. Kemudian tentang bahagia ini, orang itu macam-macam cara memandangnya. Ada orang menganggap bahagia itu senang. Ini kita pakai istilah yang gampang saja ya. Ada yang anggap bahagia itu senang, ada yang anggap bahagia itu menang, ada yang anggap bahagia itu tenang. Jadi tiga ya. Ada senang, ada durasinya juga beda-beda. Yang pertama senang. Orang itu menganggap dirinya bahagia kalau enak. Makan enak, kemudian tidur enak, punya dia ini namanya bahagia itu senang. Jadi kalau keinginannya terpenuhi dan merasa enak, dia menyebut ya itulah bahagia. Yang kedua, ada yang menganggap bahagia itu menang, sukses. Saya ingin berhasil. Saya ingin anak-anak mentas semua, sukses semua, berhasil jadi apa. Jadi bagi saya itulah kebahagiaan. Nah, ini nganggap bahagia itu menang. Jadi ada target-target kemudian tercapai. Yang ketiga, ada yang nganggap bahagia itu tenang. Nah, yang tenang ini maksudnya apa? Apapun yang terjadi, saya bisa menerima. Nah, ini tenang, sudah puas dengan hidupnya. Itu bahagia, itu berarti tiga jenis ini. Ayo kita uji satu-satu antara senang, menang, dan tenang. Yang pertama dari sisi durasinya. Durasi itu
lamanya rasa, itu yang senang ini paling pendek. Jadi misalnya nikmatnya makan itu kan pendek. Iya, jadi nikmatnya apalah, senang-senang kita apa sudah. Main HP, TikTokan itu kan pendek-pendek. Makanya kan kita ingin mengulang lagi, nyari enak terus-menerus. Karena durasinya pendek-pendek. Tapi kayaknya oma-oma nggak TikTokan sih kayaknya. YouTubean Oh, YouTubean. Jadi itu kan pendek-pendek durasinya. Cirinya pendek itu kita terus cepet rasa itu hilang, kita ingin nyari lagi. Biasanya kalau makan enak misalnya selesai makan, apalagi ya kita itu kenapa? Sudah selesai, sudah hilang enaknya. Jadi orang itu kalau hanya mengejar kenikmatan hidup, biasanya cirinya dia nanti kayak orang kelelahan. Karena durasinya pendek, nyari lagi, pendek, nyari lagi. Yang kedua, orang yang hanya mengejar kesenangan biasanya sulit memperoleh capaian-capaian besar dalam hidupnya. Ya karena tadi enak itu pendek. Sementara yang capaian besar itu perlu proses. Yang proses ini kadang-kadang tidak enak. Jadi upaya itu kan tidak enak. Harus bangun pagi, harus kerja, pulang capek. Tapi kan nanti sukses, ada capaian. Kalau nyari enak saja akan sulit. Makanya kan banyak anak-anak hari ini itu mau kerja, terus sebentar kerja, nyerah, mundur. Kenapa? Tidak tahan proses. Dia terbiasa menganggap bahagia itu hidup senang. Jadi kalau prosesnya kok tidak enak, pahit, dia nganggap tidak enak, mundur saja. Itu kadang-kadang anak-anak muda hari ini disebut begitu. Jadi gampang menyerah. Kenapa? Tidak tahan susah. Akhirnya ya tetap ya seneng sih hidupnya, tapi tidak ada capaian besar, tidak jadi sesuatu dalam hidupnya. Jadi senang mungkin, enak-enak hidupnya, fasilitas banyak, tapi tidak ada capaian besar, dan itu durasinya pendek. Yang kedua, sukses atau menang. Menang ini durasinya lebih panjang. Antara makan enak dengan sukses lulus Kang Abu nanti S3. Ini Kang Abu baru serius-seriusnya kuliah. Nih, oma-oma juga boleh kalau mau kuliah. Iya. Makasih ya. Kasihan yang ngajar. Ini saya mengalami ya oma-oma. Saya itu di kakak kelasnya Kang Abu, angkatan di atasnya Kang Abu itu ada oma-oma, opa-opa dari Malaysia 11 orang. Itu yang awalnya ikut kajian saya di masjid ngaji filsafat. Itu lama-lama, Pak Faiz, daripada cuma kajian insidental gini, saya kuliah sekalian boleh enggak? Ayo boleh saja Pak Cik, gitu kan Mas. Kita panggilnya Pak Cik. Akhirnya kuliah beneran, S2 dan S3 di Jogja. Iya, kadang tak tanya, Oma apa ndak kangen Pak Cik, Mak Cik ndak kangen cucunya? Kangen sih, tapi belajar kayak gini asik juga Pak Faiz. Seru juga. Jadi sudah pensiun, dua-duanya sudah profesor. 11 orang ini sudah profesor semua, tapi bidangnya macam-macam. Kemudian ingin belajar filsafat di Jogja, tapi semangatnya luar biasa. Jadi kalau ditanya kan di sana kos Kang Abu, kalau tak tanya apa kerasa di sini, wah ini dianggap saja bulan madu kedua Pak Faiz. Berdua suami istri ini. Jadi dan lulus S2, lulus sekarang S3. Wah. Ya keren ya semangat belajarnya. Itu kalau di Malaysia saya maklum itu keluar negeri kan berarti ke Indonesia. Tapi semangat mereka. Padahal ya sudah guru besar sebenarnya dua-duanya, tapi ingin belajar ilmu yang lain. Wah, keren. Nah, ini untuk pembanding. Jadi temannya banyak, oma-oma tenang saja yang semangat belajar, tidak sendirian. Nah, ini yang saya maksud ya, bahagianya lebih panjang. Bayangkan beliau itu yang Pak Cik tadi itu guru besar kimia pangan.
Tapi kemudian akhirnya lulus filsafat magister, jadi gelarnya, tapi itu dia bangga luar biasa. Kemarin tesisnya itu tentang sholat yang abu menurut Ibnu Arabi. Oke, wah dalam tuh, berat. Semangat itu. Jadi itu kebahagiaannya jauh lebih panjang, itu sukses namanya, berhasil, dibandingkan sekedar enak atau senang. Cuma menang ini pun, sukses ini pun bukan berarti terus-terusan senang. Mengapa begitu? Karena manusia itu kalau satu target tercapai, kan ada target selanjutnya. Manusia itu tidak pernah selesai dengan keinginannya. Selalu ada keinginan lain, ada keinginan lain. Jadi ya tadinya seneng sih, tapi terus ada target lain. Mungkin nanti Kang Abu pas lulus, pas wisuda, promosi S3, seneng bahagia, tapi saya yakin besoknya sudah mikir apa lagi ya. Besoknya pulang ke sini soalnya ada jadwal di sini soalnya. Terus apa lagi ya? Ini targetnya apa lagi ya? Jadi orang itu tidak pernah keinginannya berhenti. Jadi senang itu lebih panjang durasinya, tapi juga nanti ada akhirnya. Akan kita bikin target lagi, berproses lagi, pahit lagi, tapi nanti senang lagi yang panjang. Jadi diawali dari terputus-putus, senang-senang, enak-enak yang pendek, sekarang lebih panjang. Nah yang ketiga, sekarang kita lihat, ini orang menyebutnya paling panjang. Nah pagi ini kita membahas yang ketiga ini saja, biar kita dapat yang paling panjang. Kalau sekedar keinginan, cita-cita yang terpenuhi, saya yakin Oma-Oma sudah melalui itu semua. Sekarang yang kita belajar yang jenis ketiga ini, bagaimana hidup tenang. Kalau dalam agama namanya mutmainnah. Jadi jiwanya sudah tenang, di yang nomor 3 ini ya. Seperti apa sih bahagia yang tidak ada akhirnya itu? Nah, kita belajar ini ya. Ini nanti saya ambilkan beberapa konsep dari para filosof. Mungkin nanti saya juga banyak menyinggung seorang filosof Jawa. Oma-oma yang asli Jawa ada banyak ya. Ya, nanti berarti Kang Abu saja nanti yang tidak paham kalau saya ngomong Jawa. Ya, jadi beberapa dari sana. Coba kita pelan-pelan. Jiwa yang tenang, yang bahagia dalam ketenangan, itu ciri pertama adalah jiwa yang ridho. Ridho itu menerima. Jadi apapun ketetapannya Allah, apapun takdir ketentuan yang ditetapkan atas diri kita, kita ridho. Ini syarat pertama orang bisa hidupnya tenang. Jadi kalau kata filosof Jawa namanya Ki Ageng Suryo Mentaram, ridho itu rumusnya kalimat seperti ini kalau bahasa Jawanya. Saiki neng kene ngene aku gelem. Ini yang tidak Jawa mesti roaming. Jadi saiki itu sekarang. Neng kene di sini. Ngene itu seperti ini, begini seperti ini. Aku gelem itu saya mau. Jadi saiki neng kene ngene aku gelem. Jadi ini nanti ini saja dibawa pulang enggak apa-apa. Ini rumus utama ya. Nanti sampai pulang ke rumah ketemu opa ini tiap hari kayak gini ngelihatnya nyebelin saja. Tapi keluarkan rumus tadi ya. Saiki neng kene ngene aku gelem. Saya mau. Ini anak-anak kok ndak nelpon sih? Ndak usah sedih. Saiki neng kene ngene aku gelem, ndak apa-apa lah. Mungkin anak-anak sibuk, ndak apa-apa. Ini bisa menerima situasi. Oke.
Jadi itu yang kalau bahasa agamanya ridho. Orang yang jiwanya mutmainnah itu cirinya kalau dalam Al-Quran itu kan radhiyallahu anhum waradu anhu. Allah meridhoinya dan dia meridhoi Allah. Jadi Allah ridho padanya karena sebelumnya dia juga ridho pada Allah. Itu cirinya orang mutmainnah. Nah ini kalau bahasa Jawanya seperti pandangannya Surya Mataram tadi, saiki neng kene ngene aku gelem. Jadi ini istilahnya kalau di bahasa Jawa itu nggelemi kahanan. Nggelemi kahanan itu mau menerima situasi. Nah ini harus mulai kita terapkan loh, karena sekarang situasinya gonjang-ganjing ndak karu-karuan. Ya naik turun ndak karu-karuan. Itu kalau kita tidak bisa menerima situasi, stres kita, galau kita. Jadi ada banyak sekali naik turun masalah di sekitar kita yang itu membuat kita tidak tenang. Ya bukan berarti masalahnya ndak usah diselesaikan, kita anggap ndak ada, ndak begitu. Kita terima, kita akui, oh berarti sekarang memang ada masalah. Aku mau menghadapi masalah ini. Yang sering jadi masalah itu kan kita lari dari masalah. Itu namanya tidak menerima situasi. Tidak bisa saiki neng kene ngene aku gelem. BBM naik. Saiki neng kene. Mau gimana lagi? Oh, memang sudah naik. Kita kalau tidak beli ya tidak bisa kemana-mana. Aku mau. Tapi bukan berarti terus pasrah, ndak protes. Kalau memang ada yang perlu dikritik ya dikritik saja, ndak apa-apa. Tapi jangan menyangkal situasi. Tidak situasinya ndak baik-baik saja kita pura-pura ndak kok baik-baik saja. Nah ini namanya tidak menerima situasi. Tidak apa kalau bahasa psikologinya tadi denial, menyangkal. Ndak apa-apa, kita akui saja tidak baik-baik saja, terus baru kita carikan solusinya, kita carikan obatnya. Jadi ini lebih menenteramkan hidup daripada kita menipu diri, daripada kita menyangkal. Kadang-kadang kita itu lebih sulit untuk menerima situasi ketika kenyataan tidak sesuai harapan kita. Kita membayangkan apa, yang terjadi apa. Itu biasanya kita susah untuk menerima kenyataan. Boleh kita berkeinginan, boleh kita membayangkan ini itu, tapi mari kita pastikan kalau kenyataannya sudah muncul, sudah kelihatan, faktanya memang begitu, ya kita terima. Jadi ini membuat kita lebih tenang. Ini bahagia yang jangka panjang. Ayo kita mulai. Ini ya memang nek diomongkan gampang. Dijalani harus latihan. Jadi angel. Harus angel itu. Jadi tapi kalau bisa, insya Allah hidup kita itu lebih enak, nyaman, tenang gitu. Kalau rumusnya orang dulu kan gampang untuk bisa sampai ke sana. Pertama apa? Mari kita sadari hidup ini tidak lama. Ngapain sih kita sebaper itu? Ngapain sih semarah itu? Ngapain sih kok terus-terusan galau? Ayolah kita nikmati yang bisa dinikmati. Ya kan? Yang tidak bisa dinikmati ya kita pasrahkan saja pada Allah. Jadi iya, ini pikiran-pikiran begini bukan berarti lari dari kenyataan, tapi menerima kenyataan. Bahkan kita akui saja misalnya, ternyata saya ini sedang kecewa saya ini. Tidak apa-apa, ngaku saja saya sedang kecewa, saya sedang malu, saya sedang gelisah dan lain sebagainya, kita akui saja. Ini lebih menenteramkan daripada kita menyangkal. Nanti orang tanya ke kita, aman. Ya. Nanti orang tanya ke kita, Bu,
sedih ya. Terus kita ngomong, enggak kok, saya enggak sedih, padahal sedih. Itu lebih berat. Beban kita jadi double. Yo, masalah yang harus kita hadapi dan pura-pura yang harus kita lakukan. Itu double. Mending apa adanya. Iya, saya sedih, minta tolong ya, jangan diganggu dulu, kan lebih enak. Iya, saya kecewa, tapi ya mau gimana lagi, kenyataannya begitu, itu lebih enak. Itulah. Daripada kita menyangkal, sudah jelas-jelas kalah, sudah jelas-jelas ditinggal misalnya, itu kita masih menyangkal, itu beban kita jadi double. Iya, jadi kalau beban double itu kan malah lebih susah. Pada saatnya toh harus kita hadapi juga. Kayak karena Bu ini sedang menulis disertasi. Itu kalau menawar terus, enggak, nanti saja, besok saja, itu bebannya malah beban pikirannya sendiri karena disertasinya enggak selesai, dan juga kehilangan waktu, kehilangan gelisahnya, enggak, mending segera diselesaikan, selesai. Enggak kepikiran lagi. Jadi ayo ya, yang kedua kita ayo latihan ridho. Latihan kita menerima situasi. Saiki neng kene ngene aku gelem. Ini rumus patennya dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Oke, coba bentar Mas Faiz, sebentar. Cik. Nah, ini kayaknya harus gini Pak Faiz, maaf. Nah. Baik. Sip. Aman. Kita lanjutkan guys. Semoga dengan rumus yang pertama ini kita bisa tenang dalam hidup kita, lebih nyaman menikmati hidup. Ya kayak tadi, rumus pertamanya tadi ya, mari kita sadari hidup ini wong tidak lama. Kata Sunan Kalijaga, urip ning donya kuwi tan lami, hidup itu ndak lama seperti orang ke pasar. Jadi orang ke pasar itu kan ya seneng sih di pasar, bisa beli ini beli itu, tapi kan nantinya pulang. Jangan lupa diri di pasar, nanti ndak pulang-pulang apa aja dibeli ya malah. Ingat-ingatlah kita ini seperti orang ke pasar yang nanti pulang. Maka yang harus kita pikirkan kan bukan pasarnya, tapi nanti kalau saya pulang, kebutuhanku di rumah apa, kan begitu. Maka di pasar aku mencari yang dibutuhkan di rumah. Kalau di rumah perlu tempe ya saya beli tempe, kalau di rumah perlu ayam ya saya beli ayam, kan begitu. Nah, kita di dunia ini juga begitu. Ayo kita pikir ke kehidupan yang akan datang. Butuh apa nanti kita di hidup selanjutnya. Kita belanja sekarang, biar nanti kebutuhan di sana terpenuhi. Ya, yang diajarkan Kang Abu selama ini kan itu hampir semua kebutuhan untuk kita beres nanti setelah hidup ini, setelah pasar dunia ini. Jadi mari kita mulai itu tadi ya, menyadari bahwa yang pertama hidup ini tidak panjang, sementara saja. Yang kedua, untuk lebih bisa menerima situasi, mari kalau anunya ya, ganti mindset, ganti cara pandang. Kayak tadi kita itu kan sering menganggap bahwa enak itu ya makanan, enak itu ya uang banyak, enak itu kan yang materi semua. Sekarang mari kita naik kelas bahwa melakukan kebaikan itu ya enak, ibadah itu ya enak, membahagiakan orang lain itu ya enak. Nah, ini kita naik kelas sudah. Hidup kita akan rasanya lebih berarti. Jadi makan enak itu ya enak, tapi lebih enak ngasih orang makan dan orangnya senang sekali karena selama mungkin berhari-hari dia tidak makan, itu lebih membahagiakan. Nah ini kita naik kelas, yang kita anggap senang, yang kita anggap enak itu naik kelas. Bahkan masalah dan kepahitan hidup itu juga ada hikmahnya sendiri, ada nikmatnya sendiri.
Yang dulu menyulitkan kita, sekarang ketemu hikmahnya. Itu jadi kita tidak takut lagi kalau ada masalah. Hidup jadi lebih tenang. Dulu saya waktu nulis skripsi, mungkin ibu-ibu sedang kuliah, nulis skripsi, nulis tesis, itu kan galaunya seperti apa, stresnya seperti apa. Tapi sekarang pengalaman itu membuat kita kuat. Membuat kita tahu nanti kalau ada cucunya anaknya sedang garap skripsi, oh oma dulu waktu nulis skripsi begini loh. Kita bisa, kenapa? Kualitas kita sudah naik, kita sudah ngalami itu. Padahal itu dulu pengalaman pahit, mungkin dimarahi dosennya, mungkin ujian sampai mau nangis, ditanya-tanya. Tapi kan itu terus jadi membuat kita lebih kuat. Jadi pengalaman pahit itu membuat kita lebih kuat. Maka sekarang kita punya rumus, hidup pahit tidak apa-apa. Hidup susah itu mungkin pelajaran dari Allah langsung untuk kita. Ini jadi kita jadi lebih tenang. Selama ini kan kita kalau ada masalah panik. Kalau ada masalah, waduh ini selesai gimana? Nggak, masalah kita akui, kita terima. Kemudian masalah itu mari kita selesaikan, kita jadikan pelajaran. Oh, sekarang saya tahu cara ngatasi masalah begini ini. Itu kita lebih tenang. Tadi saya tidak tahu kalau mikrofon ini kabelnya ditekuk dulu baru suaranya lancar. Itu kan tidak tenang, kita gelisah. Tapi sekarang tahu, tadi ada kesulitan, sekarang kesulitannya selesai. Jadi wah besok kalau saya ngomong di sini lagi langsung saja tak tekuk. Besok kalau kesini lagi baru Pak Faiz. Jadi itu yang hidup itu juga seperti itu. Waktu ngalami tadi suara putus-putus kita gelisah panik. Tapi sekarang tahu karena tadi sudah ngalami, sekarang ketemu lagi masalah gitu, gampang. Saya tahu. Itu namanya kita jadi lebih kuat. Dulu oma-oma waktu muda mungkin ngalami pacaran sama siapa putus. Tapi kan terus selanjutnya tahu sekarang yang benar memang tidak begitu caranya pacaran itu, yang lebih tanggung jawab begini. Dan itu kenapa kita jadi lebih kuat. Jadi masalah itu membuat kita jadi lebih kuat. Maka mari jangan galau, jangan panik kalau ada masalah. Nah ini rumus kita jadi lebih tenang dalam hidup. Biasa saja. Hidup penuh masalah itu biasa, wong kita manusia. Jadi justru dengan masalah itu kita jadi lebih kuat. Dunia ini kalau tidak ada masalah tidak berkembang. Dulu orang misalnya ada telepon zaman dulu itu kan telepon yang diputer itu, bukan telepon yang terus ada telepon umum. Itu kan orang, ini repot sekali ya kemana-mana kalau menghubungi orang tidak harus nyari telepon umum, nyari apa. Gimana ya caranya ada telepon, itu kan masalah. Terus ketemu sekarang solusinya, ada orang punya HP, punya smartphone, dunia tambah maju. Jadi kalau tidak ada masalah, dunia ini tidak berkembang. Maka setiap kali kita ada masalah, mari kita membacanya, oh ini Allah sedang ingin membuatku tumbuh, ingin membuatku lebih hebat. Aku diberi masalah ini, berarti Allah tidak mengabaikanku. Aku diberi sakit, wah ini mungkin Allah sedang mengujiku, sedang membuatku lebih kuat. Mungkin sekarang aku jadi hidupnya lebih sehat, lebih hati-hati. Sekarang saya ngerti obat apa saja misalnya, karena sering sakit ini, sakit itu. Itu lumayan, bisa bantu orang dengan itu. Misalnya mungkin ada oma-oma yang mengkonsumsi obat apa, tidak ada temennya juga perlu kita tahu. Oh kalau sakit begitu obatnya ini loh, obatnya itu loh. Jadi sakit yang kemarin membebani kita sekarang justru jadi alat kita untuk berbuat baik. Jadi itu yang saya maksud, kadang-kadang masalah itu membuat kita jadi lebih hebat, lebih kuat. Nah ini yang sering saya ceritakan di beberapa forum sama Kang Abu itu ya. Kenapa sih orang menyebut generasi hari ini itu bukan generasi yang tangguh, generasi yang gampang drop, gampang galau, gampang stres. Itu mungkin sebabnya antara lain karena generasi hari ini itu hidupnya sejak kecil enak, penuh fasilitas. Tidak seperti zaman saya
Ya saya tadi 52, zaman saya kecil belum ada listrik di kampung. Jadi kalau mau lampu ya maghrib itu harus mompa dulu, petroma gitu. Kalau mau mandi nimba dulu. Nggak, kalau sekarang kan tinggal buka keran tinggal nyetek semua. Zaman kita begitu. Jadi saya tahu caranya hidup tanpa listrik. Anak-anak kita generasi hari ini tidak. Sejak kecil. Iya. Wow, itu anak saya kalau listrik mati, tidak ada 1 jam saya sudah ngamuk-ngamuk. Ini PLN gimana? Ini 1 jam saja tidak kuat mereka. Kenapa? Mereka tidak pernah hidup, tidak bisa membayangkan hidup tanpa listrik. Kalau kita tahu caranya. Anak-anak hari ini misalnya terang bulan di luar, sana main-main keluar. Ngapain capek-capek keluar? Main itu ya HP, main itu ya gadget, main itu ya laptop, komputer. Tidak ada di rumus mereka main itu kok keluar rumah, yang terang bulan, yang apa, tidak ada. Jadi mereka penuh fasilitas. Akhirnya apa? Jarang ketemu masalah. Wong yo sinyalnya lemot aja kan, kadang mereka yo segalo itu kan keluar gini-gini, ini sinyal gitu kan. Tanpa sinyal saja mereka tidak kuat, tidak bisa. Jadi yo akhirnya apa? Mereka kena masalah sedikit saja langsung drop, langsung galau. Kadang yang menurut kita biasa bagi mereka itu masalah besar, luar biasa. Ya sederhananya jadi kurang tangguh. Ya mereka canggih sih, bisa program ini, program itu, laptop, AI, macam-macam. Tapi begitu kena masalah, kebingungan mereka. Kita lebih tangguh karena kita sempat ngalami macam-macam. Oh, zaman saya kalau nelpon pakai telepon umum itu harus koinnya setumpuk. Nggak boleh kalau kalau hanya 1 nanti sudah dudut, wah sebentar lagi gitu. Atau kayak saya dulu biasanya koinnya terus tak ikat pakai kawat yang tipis itu, kalau sudah masuk jerek ditarik lagi. Kang Abu nggak ngalamin. Kalau sudah masuk ditarik lagi jerek, wah itu uniknya zaman dulu ya, survivalnya tinggi. Maka berarti masalah pun jangan hanya kita lihat sisi negatifnya. Masalah itu membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih hebat. Ini membuat kita terus jadi lebih tenang. Ada masalah bukan alasan untuk tidak bahagia. Kalau kita membaca masalah itu, oh ini mungkin Allah sedang mendidikku untuk lebih kuat, sedang ngajari aku untuk tumbuh lebih baik. Nah itu kita lebih nyaman. Jadi yang kedua itu ya untuk kita lebih bahagia. Kemudian yang ketiga, untuk kita lebih tenang. Dan ini pelajaran untuk tenang tadi ya. Untuk kita lebih tenang, mari kita sadar bahwa hidup ini ya memang kadang naik, kadang turun. Biar emosi kita lebih stabil. Waduh, ini saya baru masalah ini. Oh ya wajar sih, wong saya manusia. Tidak semua keinginanku terpenuhi, juga hidupku pasti kadang sukses, kadang gagal. Ada suksesnya, alhamdulillah, ada gagalnya, ya aku sabar. Ini lebih nyaman. Jadi jangan kita nganggep kita seistimewa itu sehingga hidup itu kok enak terus, tidak mungkin begitu. Siapapun manusianya pasti hidup itu kadang naik kadang turun. Makanya kata filosof Jawa Suryo Mentaram tadi, orang itu siapapun dia, yang dirasakan dalam hidup itu sama. Apa yang dirasakan? Sebentar senang, sebentar susah. Semua orang pasti begitu. Jadi hidup itu sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada kok orang hidup itu senang terus tidak ada susahnya, tidak. Siapapun dia, presiden kah, menteri kah, orang biasa kah, ya jenis kesenangan kesusahannya beda, tapi pasti sebentar senang, sebentar susah.
Yang punya uang triliunan pun ya sama. Jangan dikira punya uang triliunan terus hidupnya senang, terus tidak. Jangan-jangan was-wasnya lebih banyak. Malah nggak tenang ya. Malah nggak tenang. Pokoknya di pikirannya ini jangan-jangan ketahuan, ini jangan-jangan ketahuan, ini malah nggak tenang. Jadi nggak ada orang yang hidup itu seneng terus, juga nggak ada kok yang susah terus. Nggak mesti ada bahagianya, cuma dia nggak ngaku saja seperti saya bilang tadi. Jadi mari kita sadari hidup ini sebentar senang, sebentar susah. Ayo kita terima saja, kita nikmati saja. Oh ini aku sedang fase susah, oh ini aku sedang fase senang. Nanti mungkin cucunya, Oma lomba kok kalah. Alah biasa nak, lomba itu ya memang ada menangnya, ada kalahnya. Kalau menang semua bukan lomba namanya. Kalah semua juga bukan lomba. Lomba itu ya ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kadang-kadang kita itu kan kejam kalau cucunya ndak juara. Loh kok bisa ndak juara? Kamu kurang belajar ya, kamu kurang latihan lah. Itu nanti dia mindsetnya, oh berarti hidup ini ndak boleh kalah. Jadi ini akan sangat berat ke depannya. Biasa saja kita ajarkan, yo besok belajar lagi biar menang. Tapi yang menang kalah itu biasa dalam hidup ini. Karena hidup ini memang sebentar senang, sebentar susah. Nah, kalau kita bisa menerima ini, kita lebih enak. Up and down. Iya, betul, jadi Oma. kadang up, kadang down. Biasa saja menyikapinya. Kalau sedang enak, jangan lupa diri. Kalau sedang susah, jangan putus asa. Jadi, hidup ini biasa saja. Kalau dalam agama, kalau sedang senang bersyukurlah, kalau sedang susah bersabarlah. Jadi punya dua senjata ini saja hidup sudah tenang. Kadang yang sering jadi masalah kalau sedang senang kita lupa diri, kalau sedang susah kita putus asa. Nah, ini masalah besar. Kemudian yang terakhir, untuk kita bisa hidup lebih tenang adalah sadari bahwa kita itu manusia biasa. Ini kadang-kadang kita itu terlalu menilai diri kita lebih tinggi. Tidak, kita itu manusia biasa kok. Manusia biasa itu ya wajar, kadang marah, kadang kecewa, kadang khilaf, kadang itu lebih tenang. Jadi mari kita pastikan kalau memang kita marah, ya kita ngaku, oh ternyata saya marah. Dan mari kita pastikan kalau sedang marah kita tetap dalam kontrol. Bukan berarti tidak boleh marah, boleh. Kadang manusia itu memang situasi tertentu membuat dia marah. Tapi mari dipastikan saat marah tetap terkontrol. Jadi, makanya kita tidak bisa kok nyuruh orang, kamu mbok jangan marah, tidak bisa. Manusia itu pasti bisa marah, pasti juga bisa kecewa, pasti juga bisa gelisah. Wong kita masih manusia. Jadi kadang-kadang kita bercita-cita sesuatu yang sangat berat atau sangat tidak mungkin. Kita terima saja diri kita apa adanya. Saya yang bisa marah, saya yang bisa tersinggung, saya yang bisa. Tapi mari kita pastikan saat saya marah, saya tersinggung, saya kecewa, tetap saya bisa mengontrol diri, tidak melakukan yang dilarang atau yang nambah masalah baru. Makanya kan kalau dalam hadis itu Rasulullah mengajarkan kita kalau engkau marah, sedang marah saat berdiri duduklah. Kalau sedang marah saat duduk berbaringlah. Itu maksudnya apa? Berarti kan marah itu boleh. Tapi ayo kita tetap kontrol. Orang hebat, sabda harus bukan orang yang menang gulat, menang pertarungan, tapi orang yang kalau marah masih menguasai dirinya. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadbi. Jadi ayolah kita kadang-kadang kita manusia kadang suka seseorang, tidak suka seseorang, wajar. Tipe begini saya suka, tipe kayak gini saya tidak suka, manusia. Ya, tapi yang tidak boleh, misalnya jangan sampai kebencian kita membuat kita tidak adil pada orang itu. Jadi, jangan sampai kebencian kita membuat kita lepas kontrol.
menzolimi orang yang kita benci, yang tidak pada tempatnya. Ini yang tidak boleh. Jadi makanya kan di ayat itu ada wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu pada satu kaum membuatmu berbuat tidak adil. Jadi bukan berarti benci itu sesuatu yang terlarang. Kadang wajar saja kita itu suka tidak suka sesuatu, tapi mari kita pastikan saya tidak suka pun saya tidak berhak untuk menyakiti dia, menzolimi dia, tidak adil padanya. Jadi maka ini juga jadi perhatian kita. Kalau kita sudah ada di titik ini, hidup ini tenang. Kadang-kadang yang membuat kita tidak tenang itu kita itu menganggap diri kita itu sehebat itu, yang tidak bisa marah, tidak bisa kecewa, tidak bisa membenci, sehingga ketika kok saya marah itu kita kecewa dengan diri kita. Kok saya ini tidak suka yang begitu, kok saya bisa membenci Anda? Ya kita manusiawi saja. Kita terima kenyataan diri kita yang bisa marah, bisa benci, bisa suka, bisa tidak suka. Tapi mari kita pastikan suka dan tidak suka pada siapapun kita tetap adil. Mari kita pastikan marah pun saya bisa mengontrol diri, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Kecewa pun saya tidak sampai ke titik putus asa. Ah, ini lebih ringan untuk hidup kita, lebih membahagiakan. Baik, oma-oma, terakhir ini rumus masih dari Ki Ageng Suryo Mentaram ya. Kata beliau, rumusnya orang bahagia itu, ini bahasa Jawa nggih, cuma ini keywordnya orang bahagia. Kata beliau, yang pertama sak butuhe. Sak butuhe. Oke. Ya, sebutuhnya sak butuhe. Yang kedua butuh, kebutuhan. Ah, nggih, sak butuhe. Yang kedua sak perlune. Nggih. Seperlunya. Yang ketiga sak cukupe. Ya, jadi secukupnya. Kemudian yang keempat sak mestine. Kemudian yang kelima sak benere. Sak benere. Ya nanti kita anukan satu-satu. Yang keenam sak penae. Sak penae itu bukan suka-suka ya. Sak penae itu maksudnya senyamannya kita. Oke. Masih ingat tadi sak butuhe, sesuai kebutuhan saja. Jangan berlebihan, juga jangan kurang. Lebih dan kurang itu sering jadi masalah. Ya, sak butuhe. Kemudian yang kedua sak perlune. Seperlunya itu kuantitas ya. Misalnya nggak harus HP yang iPhone 17 kok misalnya. HP yang itu saya perlunya cuma untuk komunikasi, nggak untuk main game, nggak untuk apa. Ini nanya seperlunya. Kemudian sak cukupe, kalau ini kuantitas jumlahnya. Kalau 3 cukup ya 3. Kalau 5 cukup ya 5, nggak harus 10, itu secukupnya. Kemudian sak mestine, yang semestinya saja. Kalau sak mestine itu sesuai norma-normanya masyarakat. Yo, kalau di sini sih seperti ini loh Pak, yang dianggap wajar itu sak mestine. Sewajarnya saja. Jadi sak mestine itu sewajarnya saja. Yang kelima sak benere. Sebenarnya. Sebenarnya, jadi iya, tapi sebenarnya itu maksudnya jangan nabrak kebenaran. Iya, kamu butuh 2, tapi 2 itu ya harus beli sendiri, jangan nyolong, jangan itu. Nah, itu namanya sebenarnya. Nah, yang terakhir
sak penai itu yang nyaman saja gimana. Kadang-kadang ndak nyaman tapi Pak saya ada. Yo gimana nyamanmu saja. Ini akan membuat kita bahagia 6 rumus ini. Sebutuhnya saja, seperlunya saja, secukupnya saja, sewajarnya saja, sebenarnya saja, dan yang terakhir senyamannya saja. Jadi kalau kita bisa ketemu titik seimbang 6 ini, hidup itu jadi bahagia, tenang, nyaman. Bisa kita nikmati. Karena hidup ini pendek, eman-eman hidup yang pendek kok kita tidak bisa menikmatinya. Pikiran kita galau terus, gelisah terus. Ternyata bahagia itu ada di titik-titik tadi. Sebutuhnya, seperlunya, secukupnya, semestinya, sebenarnya, dan sewajarnya, senyamannya. Ini yang membuat kita bahagia. Baik Oma-oma, mungkin tidak panjang ya, itu saja mungkin bisa jadi gambaran bagaimana kita membangun hidup kita yang lebih tenang, lebih bahagia. Banyak menerima yang tadi saiki neng kene ngene aku gelem. Jadi Kang Abu nanti juga begitu, kalau susah nulis disertasi pakai rumus itu. Saiki neng kene ngene aku gelem. Baik Kang, itu monggo. Oke. Kita tepuk tangan dulu dong, keren banget ya. Ini dari catatan saya, penuh nih catatannya, bahwa kembali gitu ya Oma-oma, kalau kita bicara dalam perspektif kebahagiaan ini, yang sering kita bahas juga gitu, bahwa kita hidup ada masalah nggak Oma-oma? Yang banyak itu masalahnya atau variasi masalahnya? Variasi. Masalahnya kan cuma satu, karena pernah kita bahas ya. Apa yang aku inginkan nggak kejadian, dah aja gitu. Jadi tadi menarik gitu bahwa intinya 3 ya. Mas Faiz hari ini memberikan 3 perspektif tentang kebahagiaan. Tinggal milih nih, mau yang durasinya pendek nyari senang, mau yang menengah ya menang, tapi yang agak lebih panjang dan mungkin ini lebih esensial adalah tenang. Jadi Oma-oma mau pilih yang mana? Yang bener pilihannya sih jelas ya, cuman aplikasi menujunya kurang jelas. Oke, mungkin ada 1 dulu atau 2 dulu diskusi dan pertanyaan dari Oma-oma sebelum nanti kita perdalam satu persatu. Kita sampai 11.15 lah ya, hari ini Jumatan. Ada dulu pertanyaan Oma-oma? Siapa tahu ada yang mau dielaborasi, ada yang mau disampaikan, mumpung Mas Faiz. Gimana Bu Ire? Ini nggak cukup ya, nggak apa-apa, kita dengar aja. Ya. Jadi intinya gimana cara mudah untuk ke titik tengah gitu. Oke, mungkin dijawab dulu ya Pak Faiz, di feedback dulu. Monggo. Baik, jadi menemukan harmoni, menemukan yang pas, yang tengah dalam hidup kita. Ini agak panjang, enggak apa-apa ya Kang Abu. Titik tengahnya untuk hidup tenang, seimbang ya. Caranya begini. Coba kita lihat diri kita nggih Oma-oma. Kita itu manusia, makhluk yang punya 5 dimensi. Yang itu nanti titik bahagia, titik idealnya beda-beda. Jadi diri kita itu ada jasad, ada akal, ada hati, ada nafsu, ada ruh. Ruh ya, ini ya ruh itu paling dalam. Jadi kita ada 5 unsur ya, jasad, akal, hati, nafsu, dan ruh. Ini titik idealnya beda-beda. Pak ya,
Yang pertama jasad. Jasad itu fisik. Fisik itu titik idealnya cukup. Ya. Badan kita ini titik idealnya cukup. Perlu makan cukup saja, secukupnya saja. Perlu pakaian secukupnya saja. Secukupnya pakaian itu kalau kita misalnya di ruangan ini terlalu tipis juga kedinginan, terlalu tebal keringatan kita. Yang wajar secukupnya, cukup. Fisik itu selalu butuh cukup. Makanan, kurang makan masalah, terlalu banyak makan masalah. Kurang gula masalah, terlalu banyak gula masalah. Penyakit-penyakit kita hari ini itu sumbernya biasanya karena kemarin lupa rumus cukup ini. Biasanya kalau sudah seneng, los, ngeremnya susah. Benar. Nah, Benar. jadi jasad itu rumus idealnya cukup. Ini yang harus sadar kita, tengah-tengah pas itu di jasad ini. Yang pendulum sampai tengah itu di jasad ini. Yang kedua, akal. Akal ya. Kalau itu akal, idealnya justru luas. Luas. Akal itu tambah luas, tambah ideal. Jadi makanya oma-oma kenapa kok seneng belajar sampai usia sekian? Karena akal itu bahagia kalau dia nambah wawasan, berarti dia tambah luas. Wong tadi sekedar kabel yang ditekuk ini, itu kalau kita tidak tahu pengetahuannya, itu kan tidak nyaman. Sekarang tahu, seneng akal kita. Akal itu bahagianya dengan luas. Jadi oma-oma tidak usah, sudahlah pengetahuan saya sudah cukup, enggak. Iya, kalau ilmu tambah terus, tidak masalah. Dia semakin tahu macam-macam, semakin bahagia. Jadi akal itu luas. Nah, ini beda nanti ya dengan hati. Kalau hati idealnya ada di bersih. Bersih, jernih. Itu hati. Jadi untuk mengembalikan ke yang ideal. Jadi idealnya tidak selalu persis di tengah. Yang persis di tengah itu yang fisik tadi. Kalau akal meluas, kalau hati itu jernih, bersih. Berarti apa? Kalau kita ingin bahagia, kotoran-kotorannya ayo disisihkan. Kalau masih ada sombong, singkirkan. Kalau masih ada pamer, riak digitalnya Kang Abu itu itu singkirkan. Kalau masih ada ujub, merasa besar, merasa hebat, singkirkan. Itu kotoran-kotorannya hati. Semakin banyak kotoran, hidup kita semakin tidak tenang, semakin tidak bahagia. Ini pelajaran-pelajaran membersihkan jiwa, materi-materi, membersihkan kolbu, hati, mungkin dari Kang Abu kemarin-kemarin itu sebenarnya untuk membersihkan hati. Karena kita bahagia itu ketika hati bersih. Masih ada irinya, itu kita sudah sulit bahagia. Nikmat sebanyak apapun kita masih kurang karena melihat yang lain lebih enak. Ini tidak bersih hatinya. Pamer. Sedikit-dikit sekarang kan itu selfie pamer, selfie kajian seperti ini di selfie pamer gitu. Tidak masalah sih anunya, tapi kalau mentalnya saya baru bahagia kalau orang jempoli, kalau orang memvalidasi, itu kita akan sulit bahagia. Jadi kebahagiaan kita tergantung dari luar diri. Maka idealnya hati itu bersih. Ya. Nah, kemudian yang keempat, nafsu. Nafsu itu mirip seperti jasad ya. Tidak untuk dimatikan, dipenuhi, standarnya terkontrol, terkendali. Jadi harus terkendali. Jadi kalau akal luas, hati bersih, nafsu terkendali. Ini nanti gunanya ilmu, gunanya akhlak, gunanya moral, gunanya undang-undang, itu sebenarnya untuk ngontrol nafsu ini. Jadi ketika nafsunya terkendali, kita akan lebih bahagia. Jadi tidak dimatikan, tapi dikendalikan. Makanya saya tidak tahu kalau banyak anak-anak muda hari ini nawaitunya sudah tidak menikah, khawatirnya nafsunya tidak berjalan. Nafsu itu fitrah. Kalau tidak ada pelampiasannya bisa masalah.
Maka seperti jasad tadi, penuhi saja secukupnya secara terkendali. Kurang masalah, tidak dipenuhi masalah, berlebihan masalah, apalagi nabrak aturan, nabrak norma. Jadi dua ya yang tadi harus seimbang, fisik sama jasad sama nafsu. Sementara yang akal itu seluas-luasnya, belajar seluas-luasnya, hati sebersih-bersihnya. Yang terakhir, yang paling dalam, ruh. Kalau ruh itu bahagianya kalau dia dekat. Maksudnya dekat dengan Allah. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia bahagia. Semakin dia jauh dari sumbernya, dari Tuhannya, semakin dia tidak nyaman hidupnya, gelisah. Itu ruh. Makanya ada orang kaya raya sih, segalanya terpenuhi, tapi rasanya hampa. Nah, kemungkinan variabelnya di ruh. Dia lupa Tuhannya, dia lupa spiritualnya, sehingga hidupnya rasanya kering. Nah, jadi kalau roh ya sedekat mungkin, sedekat-dekatnya. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin bahagia. Jadi tidak bisa pakai rumus, saya sedang-sedang saja Pak, tidak usah terlalu dekat juga tidak terlalu jauh, tidak bisa. Kalau roh ya sedekat-dekatnya. Sama kayak hati tadi, saya bersihnya tengah-tengah saja lah, ya ada kotornya, tapi juga tidak terlalu kotor juga, tidak bisa. Ini harus sangat bersih. Akal juga begitu, pikiran seluas-luasnya. Yang harus sadar titik imbang itu jasad dan nafsu. Tidak boleh dimatikan, dipenuhi secukupnya. Di situ kita baru akan bahagia. Maka kalau kita sudah mulai berlebihan, ini saya sudah mulai terlalu banyak, ini makan, kurangi. Ini saya kurang, ini makan saya kok gini terus, kurang yang gizi, tambahi yang bergizi. Jadi dia standarnya cukup. Nafsu juga begitu. Jadi jangan dimatikan, tapi penuhi secukupnya sesuai aturan. Ya, jadi inilah rumusnya bahagia yang seimbang sesuai dengan komponen diri kita yang 5 ini. Jadi ya berarti apa? Kalau ingin bahagia, perhatikan kebutuhan masing-masing ya. Akal saja kalau tidak dipenuhi juga gelisah. Kita sebenarnya gimana sih pasnya naiknya BBM itu? Kalau kita tidak tahu ya gelisah, tanya-tanya. Berapa naik berapa, tidak tahu, hari ini kita juga akan bertanya-tanya. Atau hati yang masih benci, masih sombong, diisi apa saja. Kalau hatinya sombong ya isi yang baik-baik bisa terkotori oleh kesombongan. Misalnya hati kita sombong, sekedar ikut kajian begini, kajian ini kan manfaatnya banyak, tapi ketika hati kita ada sombongnya, kajian ini jadi alat kita sombong. Nanti kita cerita-cerita keluar, kamu sih tidak pernah ikut kajiannya Kang Abu, saya yang rajin ikut terus itu, saya ngerti yang kamu tidak ngerti. Jadi kajian jadi hal-hal baik yang masuk itu ketika hati kita kotor, ada sombongnya, ada riaknya, itu kita jadikan jalan untuk sombong, untuk riak. Jadi jangan dikira sepele hati kotor itu. Jadi oma-oma kalau ingin bahagia, 5 komponen tadi kita penuhi ya. Penuhi kebutuhan jasad secara pas, kebutuhan nafsu secara terkendali, kebutuhan akal secara luas, bersihkan hati, dekatkan ruh kita sedekat mungkin pada Allah. Hidup akan sangat bahagia. Baik, itu Kang Abu pertanyaan pertama. Oke, makasih. Tepuk tangan lu dong, keren, luar biasa. Mantap. Ada lagi, oma-oma? Ada pertanyaan, oma? Oh, oke. Ciri-ciri yang sombong ya? Ya. Ciri-ciri yang sombong tuh salah satunya mungkin merasa kita berbuat baik ekspektasi. Contoh gini oma-oma ya, ini kepikiran sedikit barusan. Pernah datang ke orang yang meninggal ada karangan bunga? Ya?
Orang yang meninggal tulisannya kecil tapi orang yang ngirimnya gede-gede Oma. Ya, gitu ya. Kadang-kadang kita bereksistensial kayak komen-komen di sosial media, kita turut berbelasungkawa, tapi sebenarnya cuma pengen ngasih tahu bahwa aku ada loh. Aku punya perspektif gini loh. Nah, misalnya gitu ya. Itu kan ketipisan-ketipisan yang mungkin kita perlu waspadai. Cuman jadi mengingat ada satu statement bahwa kalau pinjam perspektif Nabi Muhammad tentang sombong, bagus banget statementnya bahwa ini kita bicara dalam perspektif yang umum gitu ya. Tidak akan ada orang yang masuk surga kalau dia membawa satu atom kesombongan gitu kira-kira. Nah karena makanya si kesombongan ini sesuatu hal yang sangat tipis banget. Nah mungkin Pak Faiz, apa sih kaca pembesar supaya kita bisa melihat kesombongan-kesombongan tipis ini gitu. Monggo Pak Faiz. Oke. Jadi orang sombong itu sederhananya begini ya. Kita merasa punya kelebihan dari orang lain dalam hal apapun, dan kelebihan itu karena kita sendiri. Oke ya. Kita lupa bahwa kita punya kelebihan apapun itu hakikatnya anugerahnya Allah. Makanya ada yang bilang sombong itu seperti syirik kecil. Kenapa? Kita menyetarakan Allah dengan diri kita. Saya loh bisa istiqomah ngaji. Jadi ini rasa sombong, rasa keakuan. Saya lebih penting dari kamu, saya lebih hebat dari kamu, aku lebih tinggi dari kamu dan lain sebagainya. Ini terus biasanya orang protes. Loh tapi memang faktanya saya lebih pinter dari dia. Iya, tapi ketika kamu ngaku bahwa kamu lebih pinter, lupa bahwa kepandaianmu itu anugerahnya Allah, itulah kesombongan. Jadi merasa hebat, merasa tinggi, merasa lebih dari yang lain sambil melupakan bahwa kelebihan kehebatan itu sepenuhnya anugerahnya Allah. Bukan kita yang hebat. Jadi kadang-kadang kita beralasan, tapi faktanya kan memang begitu. Faktanya kan Kang Abu cuma murid saya saja, faktanya saya membimbing dia, faktanya begitu. Tapi kalau saya merasa lebih tinggi dan itu aku yang pinter, aku yang lebih tinggi, itulah sombong. Jadi itu kesombongan. Jadi, orang yang tidak sombong itu sadar situasi, tapi sekaligus sadar bahwa seandainya aku punya kelebihan, itu pun anugerahnya Allah. Seandainya aku punya kehebatan apapun, itu pemberiannya Allah. Ada lagi jenis sombong kalau di agama namanya ujub. Ujub itu bangga diri, heran dengan dirinya sendiri. Ternyata aku hebat juga ya. Nah, itu ujub namanya. Wah, yang lain tidak puasa Syawal, saya bisa puasa Syawal. Hebat ternyata aku ini. Ini ujub. Kalau sombong itu lebih ke rasanya, jadi bahwa saya lebih tinggi. Kalau ini tidak dibanding keluar, cuma diam-diam bangga dengan dirinya. Saya hebat ternyata saya gitu. Kalau sombong itu, kalau bahasa Al-Quran itu orang yang berjalan di muka bumi sambil mendongak. Itu orang sombong, karena dia merasa lebih tinggi dari siapapun yang itu sombong. Kalau ujub itu merasa bangga dengan dirinya. Ternyata saya bisa ya tahun ini sholat tahajud tidak putus-putus. Hebat banget aku ini sekarang. Ini ujub namanya, bangga diri. Kalau sombong biasanya dibanding dengan yang lain terus merasa aku lebih tinggi dari dia. Itu sombong. Ada lagi kalau di agama selain ujub ada namanya sum'ah. Ya, sum'ah itu memperdengarkan kehebatan kita. Sum'ah. Iya, itu namanya sum'ah. Sum'ah itu misalnya gini loh. Saya enggak pernah di pondok sih, tapi kalau urusan ngaji saya itu enggak ngaji sejak 10 tahun terakhir ini. Ini sum'ah namanya. Jadi memperdengarkan, sum'ah itu sama itu mendengarkan. Jadi kita memperdengarkan kehebatan kita. Ada orang bilang, alhamdulillah saya kemarin
nyumbang di panti asuhan itu 10 juta. Terus kita bilang, alah dia itu nyumbang 10 juta, saya cerita-cerita. Saya nyumbang 100 juta diam-diam saja. Nah, ini. Nggak cerita ya. Tapi bunyi ya. Iya. Cuman sama kamu aja nih cerita gitu. Gitu aja saya enggak cerita-cerita. Alam. Ya, tapi kadang ada saja Ada gitu. Ada saja orang memamerkan keistimewaannya, kehebatannya. Itu di keluarga saya kayak gitu sudah tradisi sejak dulu. Enggak pakai saya cerita-cerita. Ini kayak gitu ada orang begitu ya. Jadi orang pamer cerita-cerita kebaikannya, keistimewaannya biar orang lain mendengar betapa hebatnya keluargaku, betapa hebatnya aku, betapa imanku lebih kuat dan lain sebagainya. Teman-teman itu tiap hari HP, terus kalau saya enggak, saya itu lebih banyak ngajinya sekarang. Nah ini pamer. Ini yang disebut sum'ah, memperdengarkan kelebihan kita, kehebatan kita di depan orang lain. Apa sih masalah di sombong itu, masalah di ujub itu, masalah di sum'ah itu? Sombong, ujub, sum'ah itu masalah besarnya adalah kita melupakan bahwa semuanya pemberiannya Allah. Yang hebat bukan kita. Kalau Allah tidak membuka hati kita, kalau Allah tidak ridho, tidak mengizinkan, kita tidak akan mampu melakukan semua hal-hal hebat tadi. Jadi problem besarnya adalah kita lupa bahwa semuanya pemberiannya Allah. Seolah-olah kita bisa sendiri, seolah-olah kita mampu sendiri. Wong yo, hati kita tergerak melakukan kebaikan saja itu kan juga Allah yang menggerakkan. Jadi itu kan ya untuk memahamkan tentang apa itu sombong. Wah, keren, kita tepuk tangan lagi Ibu dan Bapak. Mantap ya. Catetannya banyak hari ini.